Oke guys, selamat malam. Ora malam nek iki ketokne awan ya iki. Awan. Tapi tetap di hari Kamis, tapi uploadnya tetap wengi lagi, tetap malam Jumat menemani kalian semua kembali di Tepos episode sekian lah ini ya. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita kedatangan seseorang yang sangat-sangat luar biasa. Enggak lah. Wajah baru di Tepos. Jadi kalau teman-teman mengikuti Tepos itu sudah banyak sekali yang duduk di kursi ini. Nah, sekarang kita kedatangan teman baru. Wis, di sini ada Mas Dika. Jadi ini teman-teman, aku ki ngerayen. Nah, ngerayen duduk di kursi panas. Gak wedi ndredeg. Kayaknya kalau aku duduk situ sama Mas Dika ya, kalau ngobrol, aku cuma apa Ryan Mas? Angel wi. Tapi Ryan ini bahasa Jawa bahasa Indonesia toh? Siapa tuh? Ngerayen. Oh, ngerayen nih bahasa Inggris lah. Ryan. 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 Ryan gitu. Ryan. Ryan gitu. Oke, teman-teman, jadi tadi sudah tahu ya, namanya adalah Mas Dika. Wis, Dika sama Mas? Mas Dika Guntoro gitu aja. Dika Guntoro. Nah, Dika Guntoro ini adalah salah satu penghuni Carol Coffee yang setiap hari datang ke sini. Oh, ya kepikiran ngomong kok ngono. Ya itu. Ini salah satunya adalah Carol Coffee. Wasik. Jadi ini buat teman-teman ya. Kalau belum tahu Carol Coffee itu penghuni tetapnya saya. Nah, itu. Tumbale. Aku cukup di penghuni ya, tumbale ini ya. Tumbale aku. Itu. Jadi kalau kalian datang ke Carol Coffee itu mesti ketemu karo Mas Dika iki. Karo aku barang. Gitu. Oke, Mas Dika, selamat datang di Tepos. Wis, terima kasih sudah datang, matur suwun. Jadi, nah ini juga informasi nggo teman-teman semua. Nah, mungkin kalian sudah notice ya dari tadi itu kalian sudah dengar, sudah perhatikan gitu. Kalau kalian dengar itu kita bahasane campur sari, campur baur. Wae ono bahasa Indonesia, ono basa Jawa, yes, ono basa Inggris sih mau wis metu. Ayo kayak Ryan. Kuitro isane. Kuwi jadi nah, di episode Tepos ini dengan Mas Dika itu kita akan membahas tentang opo wae sing gayeng-gayeng tentang kehidupan, mbuh tentang sosial, mbuh tentang politik. Mungkin abot Mas politik Mas, ojo Mas. Ojo. Ya nyenggol sithik ra apa-apa lah. Iya penasaran sih. Enggak apa. Kok tiba-tiba mak tulit. Yo angger aja dipancing Mas. Oh, ora dipancing. Yo langsung dientukke wae. Langsung dijegurke engko. Nah, itu jadi apapun itu kalau teman-teman itu suka sing lucu-lucu, seneng sing frontal, seneng sing ger-ger ngono. Mas Ivan dan Mas Dika solusinya. Kan Mas gitu Ivan ya. Dan Mas Dika solusinya. Ini channel terbaru ya buat teman-teman ya. Nah, itu nanti di segmen ini kalian akan mendapatkan itu semua. Betul. Nah, sekarang wis rasa suwe-suwe Mas. Kepi Mas, kepi. Langsung aja. Biar teman-teman semua di sini tahu. Oke. Kita akan menggali lebih dalam. Sakjane nek iki mau kan kita prologe itu adalah kita akan membahas tentang kehidupan, tentang sosial, bahkan bisa tentang politik. Oke. Nah, lah sakjane iki sopo Mas Dika iki? Kenapa kok kita ini bisa ngobrolin hal-hal kayak gitu ki? Lah iki sakjane iki Mas Dika ini siapa? Apakah dia ini salah satu intel? Dia pejabat ya. Apakah dia salah satu pejabat? Nah, sopo ya? Nah, sopo ya? Kita akan kulik lebih dalam dulu di episode pertama bersama Mas Dika ini. Siapa sih Mas Dika ini? Nah, coba perkenalan nih Mas Dika ini wong endi, siapa, terus wis statusnya lah apa lah ngono lah. Ini harus formal ya Mas ya? Perkenalannya harus gini-gini gitu. Rotok formal sithik. Kayak rada-rada kurang gimana gitu. Lah setelannya kan udah dagelan gitu. Kalau mau formal kayaknya rada berat ini. Dari awal nih buat teman-teman ya. Dari awal saya itu udah grogi. Baru pertama saya masuk di meja ini, baru pertama saya juga ikut podcast. Makanya kalau mau formal kayaknya rada berat. Tapi ya udahlah kalau misalnya Mas Ivan mau
Ini lebih ke tuntutan ya teman-teman ya. Tapi baiklah. Tuntutan. Yang jelas nih nama saya Dika Guntoro. Iya, siap. Kalau alamat asal ya masih satu negara sama Mas Ivan. Yoning Gitu. Ponjong bagian bagian wetan ngono wae. Masa Iya. Indonesia Raya pokoknya. Indonesia Raya. Ya kok ya kuwi tok sih Mas. Ara opo? Tak kira kira. Saya ini adalah ini. Surah sabot abot. Kaboten. Surat cukup ngerti jeneng kuis. Aku matur nuwun. Nah, gitu. Intinya adalah Mas Dika ini adalah seseorang yang bisa menjadi siapa saja. Siluman dong kita. Kalian ora njaluk apa wae iso lah. Pokoknya kue opo aku teko. Wih, ya. Kowe butuh apa tak kei ngono. Wah, gitu. Nek ora iso tak cicil. Diangsur. Oke, lanjut. Nah, wis ketok to saiki. Kalian sudah bisa rodok nangkep ki sakjane ki arek ngomong apa to ngono. Diki ora ngerti jane. Ora ngerti. Yo ngomong tenan jelas, Mas. Nah, itulah. Kita akan ngobrolin tentang kehidupan nyata yang sudah kita jalani dan mungkin itu relate sama kalian, itu sesuai dengan kalian juga gitu. Nah, ngomongin masalah kehidupan nih Mas Dika. Oke, Mas Ivan. Wis rada abot ya kuwi. Duh, ya iya. Aku jawab kepiye? Heeh. Iki masuk mulai lebih dalam lagi ya. Kita mau tahu tadi itu kita briefing dulu teman-teman di luar tuh kita ngopi dulu, sebat-sebat dulu. Kayak kopi setengah. Nah, itu tak iwet-iwet. Tak go ning studio ben ra ngelak ngene. Sangu. Soale ra endorse. Daniel. Jaluk kopi. Mana ownernya ini? Owner Daniel, tolong ya episode Mas Dika dan Ivan ini spesial. Yo karo rokok popo to, Bos. Jarum kowe. Sopo Mas sopo kae jenis si soto apa sing iki mlebu masuk yo wis. Iki episode pertama karo Mas Dika wis langsung banter ki endorseane. Banter golek no. Tak kene yo. Sekali lagi kan suka lapar loh. Gudeg Jogja. Engko sik. Bajingan begitu produknya dhewe ra gelem. Aku tak nyumbang talent wae. Ngosek. Gudeg Jogja. Wah, ini menarik. Ini kita simpan Gudeg Jogja. Ada cerita di balik Gudeg Jogja. Tapi engko sik, sebelum masuk situ. Kita akan ngulik dulu sosok Mas Dika ini. Sosok Mas Dika ini siapa sih sebenarnya gitu. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di luar. Oke Van, ya wis dhewe ngomongke nganu sik wae po yo. Maksudnya kayak kehidupan kita di umur-umur sekarang gitu. Mas kita seumuran po? Lah jane ora aja. Aku 95 aja dan 96. Yo konco Facebook lah. Podo. Ya samuran, Bud. 95 punya anak satu. Yo, bukan menjadi patokan. Ya sama. Oh, berarti sama Daniel ya? Oke. Nah, makanya relate klop ki. Kita ngomongke Daniel di bawah dia sih. Daniel lebih sering. 96 dia. Ya iya. Dia 96 sak ngeser. Oh iya umurnya sama ya ininya ya ukuran. Kan satu angkatan dia. Satu angkatan. Gitu. Oke lanjut teman-teman. Oke lanjut. Sing diomongke ora ning kene soalé. Sesuk teko ning kene berarti. Tak rasani pisan. Nah itu. Kita harus ngobrol bertiga ya. Oh harus. Kudu. Iya no. Harus Daniel. Daniel siap-siap ya. Nah, kembali lagi Mas Dika. Kita akan mengulik ngono terus anjir. Ora tak pedot ya. Lah penasaran ya. Itu intine Mas Dika ini punya pengalaman apa? Wis intine kita mau ngobrolin tentang kehidupan di umur-umur perjuangannya lah. Perjuangan kita sebagai kaum muda yang menuju ke dewasa, menuju masa tua ngono ki. Wis rada apa to iki ngono. Rada serius men kapok ra we. Oh, menuran diagel terus. Nah, sakjane iki pengalamannya sing kita tadi topiknya adalah pekerjaan teman-teman gitu kan. Jadi lingkupnya adalah
ngomongin masalah pekerjaan di umur-umur seperti kita-kita ini sekarang. Di umur anak 90-an lah. Anak 90-an sekarang sudah di umur 25 menuju 30-an ngono ki. Menuju matang ya. Menuju mateng ngono. Kebetulan juga ini sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Aku sing urung. Nah, anaknya berapa, Mas? Anak satu, istri? Ya dipancing. Alhamdulillah yo tetap setia Satu. Wah, istriku I love you. Lutfia Nur Fatimah. Wede. Halo Mbak Lutfi. Prosesi ning kono kuwi. Iki Oke. Mas pekerjaan mau ya? Coba diceritakan Mas. Di pengalamannya. Kayaknya kita kan seumuran nih Mas ya. Kita ini seumuran, berarti sampean tuh lulus tahun 2014. Sorry, lulus SMA kan Lulus SMA 2015. 15. Loh, kok aku 13 ya? Kok beda ya? Lebihmu TK merong tahun loh. Bener dong kamu kan Loh, kok beda? Aku 13 loh. Aku Masa? pernah enggak, Mas. Akademik. Kowe iki kurang. Engko tak ceritake, Mas. Bajingan. Akademik enggak. Pancing. Ivan enggak pernah naik kelas. pernah nggak naik kelas, bukan pernah naik kelas. Lo faktanya ora pernah. Lah aku ra sido cerita iki. Oh, SD ya? SD ya? Kalau enggak naik kelas tuh SD pasti ya? SD. Oh, berarti kita pasti. Emang nek SMP ora oleh naik kelas? Yo ora iso no, kan nek ora naik kelas kan langsung out kalau SMP. Apa oh? Oh iya dong. Ora. Lu edo sak kecamatan Mas Edan Apa we. to? Heeh, no ketentuane ngono no. Tapi SMP peraturan SMA nek ora naik kelas yo ketentuan langsung out. Apa iya Pak Camat? Ya kalau masa-masa dulu kayak gitu ya, tapi kurang tahu kalau sekarang. Mungkin beda opo jenenge. Ya jadi ini aku dulu lulus kan aku STM ya Mas ya. Aku STM dan memutuskan untuk gak lanjut di perguruan tinggi. Kenapa gak lanjut? Karena pertama gini Mas, sama Mas, secara akademik aku tuh kayak ibaratnya wes kesel mikir Mas, podo. Wah ya. Secara akademik ya. Umum lah ya. Makanya masuklah di jalur STM ya, SMK Iya, lah iya. kalau zaman sekarang lah ya. Dulu kayaknya di apa ya? Otomotif kalau nggak salah. Jurusannya lali. Faktanya otomotif lah, ini realitane ngencengi baut we wagu. Jadi mobilku nek rusak we aku bingung. Tetep nyang bengkel. Tetep yang bengkelan goblok wi. Lulus di tahun 2013 dan awal pertama lulus banget itu saya langsung ke Tangerang Mas. Tangerang. Kenapa kok ke Tangerang? Karena nih lebih ke kayak jadi bude sama om-omku tuh di sana. Jadi sudah menjadi budaya Mas ya, mungkin ya, maaf ya. Kayak yo nek kowe iki kerja nek lingkupmu ning kono ki merantau yo otomatis merantone. Nah nek merantone ning Bandung apa ning Jakarta dan sebagainya. Tergantung si sesepuh iki lho. Nah, sing dhisik sing mare merantau ki sapa tak takok. Aku dadi melu-melu. Sapa mbiyen sing ngajari nek pengen sugih nyang Jakarta ngono. Jakarta itu tujuan utama orang merantau mbiyen. Padahal yo urung tentu sugih sih. Urung tentu tapi Dan akhirnya grup padet tok Jakarta saiki. Macet. Nah, itu 2013 aku di Tangerang. Tak sebut ke jenenge sekalian di kabupaten, Mas. Jadi Tangerangnya tuh kabupaten yang wiki seko maaf karo Gunung Kidul wae unda-undi. Wis iso bayangke ya. Jadi secara kehidupan opo aku karena ngikutin kuwi ya, aku ora paham ya. Tapi kehidupan kuwi karo ning Wonosari 11 12. Padahal kuwi ning ibu kota yo. Nah, yo gambarane iki dikaguntore nyang Jakarta. Anak Jakarta. Enggak tahu lagi tuh tiwul. Apa itu tiwul? Awal kerja toh Mas ibaratnya. Sampai bertahan kalau nggak salah 6 tahun apa 7 tahun ya. Pokoknya 2019 lah. Wes suwe yo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 7 tahun Mas. Aku iso ngitung tapi ra nunggak Mas. Asli. 7 tahun itu Sugih kuwi. tipes Mas. 7 tahun merantau ora sugih. Ritmenya gini Mas, aku tuh pulang kerja ke kontrakan. Pulang kerja ke kontrakan ritmenya cuman kayak gitu, terus ngono terus. Yo wis to Mas. Jadi koyo Iya. kalau dari segi Serawong jauh.
aku malah segi serawonge apik ning Jogja. Ya karena nggak tahu ya, karena mungkin budayanya Ya. ya karena kita sudah capek kerja mungkin ya, syarat boro-boro arak tulan dan lain sebagainya. Jadi kok ya tulan iso dihitung. Mungkin sesasi pisan gue yang tadi gajian. Oh, bener. Ya, Bisa maaf dolan nih. tek. Jadi buat teman-teman yang masih stay di sana, semangat. Ya. Kalau bisa cepet pulang. Oh, gak apa. Ya Perjuangan proses orang lah tuh ya, masing-masing. proses ya bener-bener. Oh. Ini kita cerita riwayat toh. Yoi. Nah, terus. Kalau di sana kerja apa gitu ya? Hmm. Salah satu perusahaan elektronik, Mas. Tak sebut mereknya. Jadi aku dulu tuh kerja di pabrik panci. Tapi elektronik. Tapi elektronik. Oh. Panci sing iso nggawe sego. Apa, Bro? Magicom. Yo, mereknya Tut. Oh. Nah, aku bagian pancinya, Bud. Oke. Oh, Sama- anu jerone. Heeh, sama Oh. centongnya itu. Gawe. Iya, produksi. Produksi. Berarti Mas Dika yang gawe. Berarti jane iki- Ya komplit. Jane ra ono hubungane karo sing STM-e. Ora, lah kan kalau saya nggak lupa dulu tuh otomotif. Gak lupa otomotif, dadi ning panci. Berarti yang panci, bener. Lah, tapi kok Mas, iki ngomong soal proses ya. Hmm. Sing gawe si panci kuwi mau, mohon maaf, kaya kerja piye yo. Kowe ngerti robot? Heeh. Iya kok ngono kuwi. Bisa. Sampean tuh tahu cycle time. Cycle time tuh lamanya dia bekerja untuk menghasilkan produk. Contoh, Heeh. untuk menghasilkan satu produk contohlah centong itu satu lah kan produknya centong ya. Masih Contoh. centong ya, anggaplah centong. Itu centong itu per 5 detik kalau nggak salah. Itu keluar 4 pieces. Gak aku kudu detik. packing blek 4 detikan lah mungkin. Kurang lebih gitu ya. Iku siji lah ngono lah. Tapi langsung metu papat, Mas. Gak Oh, aku iya. kan kayak double ya 4 ya. Iki urung iso langsung di packing kudu ditek ditugel ya. Oh. Nah, model cetakan kayak gitu toh. Iya. Apa sih yang obat tetes mata kan ada yang plastiknya itu loh. Nah, jadi masih nempel lah. Jadi produknya 4 di sini masih ada nempel gitu loh. Oh. Ya udah gitu. Nah, masih packing itu bla 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 dimasukin ke kantong dan lain sebagainya. Masih kebayang dong ritmenya gimana? Kayak maaf ya. Ini kita kerja 8 jam, ritmenya kayak gitu. Tek 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 tek. Yang ngungkuli robot. Ya tapi piye? Gitu. Dan kuwi ra ono kedote, Mas. Ya tekan 6 tahun nih mau. Bener. Tapi ya Sekarang trauma sama centong enggak? enggak sih, enak. Tapi di sisi lain gini Mas, saya itu menariknya gini. Ini secara nggak langsung ya. Aku ki kerja kok ngono ya istilahnya. Ya mayoritas kan tempat kita kan batu ya Mas. Mohon maaf. Rada berat gitu ya. Yoi. Rada atos ya Titik batu. syukur saya dulu tuh kayak gitu. Iki ki aku mau kerja kayak gini loh. Nggak terlalu berkeringat, nggak terlalu bertenaga. Ya alhamdulillah. Ora abot. Maksudnya ki abot barange. Tapi yo ritmene kuwi sing membosankan. Mohon maaf nih. Kalau misal kita mau ke toilet, ya harus ada yang gantiin, Mas. Ya sapa nanggung dosane mesine? Yoi. Edit Mesinnya metu terus. muat terus. Saiki edit taruhlah kita mau ke toilet kencing paling cepet berapa? 5 menit deh. Ya. 5 Berarti menit kali dibagi 4 detik. Gitu. Lah ya dadi Indonesia Raya Mas, lu kebayang toh? Studiomu iso nebak centong iki. Iya toh? Iya, bener. Dan anehnya, bukan anehnya. Sulitnya tuh kalau kita mau ke kamar mandi rada susah yang gantiin, Mas. Wis kebayang toh kalau kita lagi di pucuk si iki mau pup atau apa ya, wis kebayang toh emosinya kayak gimana. Wis bodo amat beber. Wing balik mana anjing. Dan kuwi ora Numpuk berapa? kuwi ora iso dindek po. Kan mesinnya jalan Kan terus. target, Mas. Kayak contoh nih, kalkulasinya 8 jam harus sekian. Kalau misalnya ini ada trouble kendala apa-apa, ya siapa nanggung dosanya? Kalau stop itu harus ada kendala trouble, maintenance dan lain sebagainya. Kalau stop Mati alasannya listrik, yang apa. Itu mati. pabriknya 24 jam ya? Iya no, 3 shift no. Masa iya di laporan stop 5 menit alasannya ke WC ya nggak lucu dong. Masa dia nge-stop mesin hanya karena satu orang? Ya iya Ya, benar. iya. Iya kan nggak make sense toh. Bener toh. Heeh. 8 jam harus sekian produk. Iya bener sing robot iki mau sih sebenarnya. Nah itu, dan Mas rata-rata yang mohon maaf ya, rata-rata yang mereka kerja di perusahaan, kalau maaf kita statusnya operator rata-rata kerjanya kayak gitu.
Ini pengalaman saya. Rata-rata ini. Ya, Kalau kita pabrik lah ya, oh, pabrikan kayak gitu. kalau ya, kita statusnya masih operator ya, ritmenya kerjanya kayak gitu. Ya kayak ini ya pabrik rokok ya dia ngelinting seberapa ini. Ya gitu. Yo wes kebayang toh bosnya kayak gimana. Lah Mas Dika pas pertama kali masuk ke pekerjaan itu, Heeh. pertama kali ini Mm-mm. hari pertama Heeh. gimana? Terus di hari keberapa yang kayak aduh gitu. Kalau pertama nih Put ya. Heeh. Ya jelas kepenak. Lah kita nih lulus sekolah nih 2013 nih. Mohon maaf nih ya, kerja cuman kayak gitu. Kan cuman nih. Oh. Fasenya belum ke jenuh, belum ke apa ini belum ya. Kur nugli, Kur ini teplek. Gaji nih lumayan nih. Ah. UMR Gunung Kidul masih 1, sekian. Nah, di sana kan udah lumayan. Wis Awalnya diangkat 3 ya heeh. ning ngono. Malah lambene wong wis tak tukui. Ora guyon. Ora. Itu kan awal, Mas. Oh, awal. Pertama kita dapat hasil, kita bisa istilahnya iso kepuasan batin kita tercukupi ya. Maksud aku iso tuku ngene lah ibaratnya. Yo sing ijek kejangkau lah ya. Mohon maaf nih koyo misal Wah, aku ngerantau berhasil nih. aku pengen tuku pertama mungkin mangan sih ya. Makan yang macam-macam. Pengen mangan sing kayak rodok sing aku urung tahu dan Karo sebagainya. ngekos. Nah, kayak ngekos dan sebagainya. Kepuasan batin kan terpenuhi, Put. Iya ndak? Iya toh, anu Van. Sorry, aku podcast kau sapa ini. Iya dong. Nah, ada di titik kita itu merasa jenuh dan bosen sama, Mas. Lebih ke tuntutan sih. Jadi kayak pekerjaan ritmenya itu. Job Yang desk bentuknya saya tuh yang itu, ngono kuwi. tapi semakin tahun tuh job desk-nya ada aja. Kayak contoh kamu tuh ada tanggung jawab ini, tanggung jawab itu, bla 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 bla. Tuntutannya Oh, lebih ke akhirnya tuntutannya. bleber-bleber. Dan pecah kayak aduh suraiso ya. Ya karena sebenarnya gimana? Kalau kita lagi awal-awal ya kan posisinya kan emang Lagi seneng-seneng, semangatnya dan kerjaan itu emang belum berat. Oh. Tapi ketika dia tuh sudah menguasai satu produk, ya otomatis produk yang lain harus dia ikuti. Ya. Ya harus no. Iya toh. Heeh. Kalau jangan punya karyawan wis iso nyekel kamera ya sik karo ngedit kan gitu ya. Oh, ya. Ihi, ya oke. Ya emang itu udah Betul, tuntutan. iya, Sebenarnya iya, udah iya. tuntutan toh. Heeh. Kita sebagai owner ibaratnya, ya aku yang memaklumi kuwi, tapi kan di sini aku juga punya pilihan toh Mas ibaratnya. Dan gaji kan ya ora muda tuh. Murah. Murah Mas. Setia. Nah, kuwi nek job desk nambah, ya paling ora ki ya diundake sithik ngono lho. Piro berang persen. Nah, kan ngono setidaknya. Tapi kan nek owner kan bayar sedikit mungkin, pekerjaan dapat sebanyak mungkin kan ngono. Kandani. Kandani ya. Ngono. Betul ya. Tapi ya tetep mau bertahan coy 6 tahun. Kalau misalnya ditanya kenapa masih bertahan atau betah atau nyaman, jawabannya butuh, Mas. Mergo butuh. Heeh. Gak Yuk. kepikiran cari pekerjaan yang lain. Nah, iya, aku tuh kerja ya di perusahaan itu tok sampai detik ini. Nah, Jadi belum pengalamannya kerja yuk kita. itu ya. Yuk kita ikut orang tuh. Melu wong yo kuwi. Yuk kita. 6 Langsung pintu suwe. ya. 6 pintu itu. Windu. Kenapa kita nggak memilih ke perusahaan lain atau ke tempat yang lain? Yang jelas, alhamdulillah ya Mas. Aku tuh di sana punya teman sekaligus keluarga. Jadi gini Mas, aku Daniel udah tau lah ibaratnya. Aku tuh di sana tuh kayak misal perusahaan itu rata-rata orang wong gunung gitu loh kayak Mas. Oh. Jadi zaman gue ada satu bis majulan cari pirang wong kuwi. 35. Mangkat saka gunung kidul. Kabeh Mlebu rono. kabeh. Heeh. Pabriti piye? Ya karena dia kuat. Oh, iya. Karena kuat, manajernya kan kuat, yang bawa saya kan manajernya. Kuat. Pak Riyadi namanya. Oh, terima Ya, kasih Pak Riyadi. terima kasih, Sudah Pak. memberikan pengalaman yang berharga sama Mas Dika. Otak centok. Untuk nugli centong. Nah, karena saya tuh berarti itu Mas. Jadi kayak temen kan udah kayak, yo aku ki ngomong ning kono wis koyo wong ngomong ning desa, lingkungane wong desa dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya menjebak Mas berarti. Yo aku ki urip ning kono padha-padha karo wong Gunung Kidul. Secara maaf yo, aku ora menganggap kuwi ora berkembang ora, tapi Iya, secara psikis yo aku lingkup kuwi tok. Ning lingkup kerja ketemu Zona nyaman lah ya. betul. Yo nek zona nyamannya aku ketemu karo wong njaba
well Mas, mungkin itu lebih baik ya. Iya. Tapi aku lebih ke prioritas wong-wong kuwi karena ya aku meh apa-apa wae ya sing bakalan nulungi ya wong kuwi. iya. Nah, itu kan menjadi soal ya. Iya, iya. Nah, itu wis nyaman ya menjadi soal ya bener. Betul. Yang menjadi perhatian itu Mas. Mesti kayak aku isih abot ning kanca, isih abot ning ya sedulur-sedulurku dan lain sebagainya. Itulah yang akhirnya memutuskan Mas Dika bertahan Selama- sekian tahun. Iya, 6 sekian tahun nih mau. tahun. Lama juga. Kuwi coba nek dienggo usaha dhewe 6 tahun ngerintis ngono kuwi wis diati. Ya ono kemungkinan. Belum tentu. Nah, Ya ono kemungkinan tambah kere. aku akhirnya ngomong ono kemungkinan bangkrut barang. Ya ono kemungkinan. Nah, makanya kan tidak ada yang tahu, tapi oh wis ngeri. Itu pengalaman pertama kali nyambut gawe, kerja langsung rantau 6 tahun. 6 tahun Mas. Langsung. Habis 6 tahun Ya ilah ilallah. Pulang Mas kalau tahu Pulang. corona. Corona, Berhentinya Covid. karena corona. Ya enggak no. Kayak mungkin perusahaan udah mencium bau corona kali ya. Oh, Enggak tahu ya bisa kan. jadi. Tapi isu-isu udah. Tapi udah. maksudnya itu PHK, Masal, atau memang out? Mas tak ceritain ya. Eh. Karena kerjaku bagus. Wis paham ya bagusnya kayak gimana ya? Konotasi bagusku paham ya? Yo, tangkap ya gue. Ya karena kerjaku bagus. Jadi gini Mas, kalau karyawan lama itu sudah menjadi budaya kayak maaf. Aku ki wis duwe ngisoran teng ngisor. Yo kan aku mau sak klime dhewe. Siklusnya udah kayak gitu. Nek wong sing bandel kayak aku ya. Dan aku tuh seminggu tuh kerja paling cuman berangkat 4 kali. 3 kali. Pokoknya wong ngomong kono dikai kerjane Senin Kemis jare. Kowe poso. Posone tapi kerjanya Senin Kemis. Nah, itu di titik jenuhku, Mas. Di titik jenuhku di situ kayak wis malas ritmene ya wis toh kayak perusahaan memutuskan habis kontrak ya namanya. Lalu tekan kontrak dan habis 2019 Desember 2019. Pulanglah 2021. Oh, berarti bukan karena coronane semata-mata corona terus bukan. dikat ngono enggak ya? Bukan. Ya memang Sebelum kontraknya corona ya? habis sebelum corona. Bener. Oke. Tapi kan yo podo Mas di aku di sama. Aku pulang ke Jogja. Kan Gunung Kidul saat itu. Kan kita baru mau running usaha ya, maksudnya mau ibaratnya mau berdamai dengan sendirinya ya. Aku mah kerja apa gitu ya mesti ya. Belum ada 3 bulan atau 4 bulan ya. Kan udah corona toh Mas, 2020 bulan berapa Put? Corona itu? Februari Maret lah. Maret Mas, 3 bulan. Lah aku lagi urip-uripan iki, seseorang rokok apa mbuh. Lagi plenik-plenik. Pas tabungannya habis ya dipakai. Heeh. Lu tabungan apa mulai wis entek? Gak tabungan. Jauh banget sih mikirnya tabungan. Tabungan. Ya wis ora wis jauh. Oke, terus pulang. Pulang Gunung Kidul. Terus ya alhamdulillah corona tuh sebelum corona kan ya sama aku kan di sini kan juga ada usaha toh. Sampai udah tau lah ya di Mil Gamping itulah dan alhamdulillah sampean udah ngomong lah ibaratnya aku salah satu orang yang termasuk wis rada ana rezeki ning nggon watu. Iya, itu. Bisa umuran kita ya. Ya alhamdulillah. B2B, B2C ning toko-toko bla 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 ya alhamdulillah ya cukup lah tak nggo ngebul ning pawonku, tak nggo ngebul ning rokokku ibaratnya lah. Itu sudah menikah? Belum Mas, belum menikah. Udah ketemu tapi calonnya. Lagi nih. Aku tuh ketemu istriku itu dulu satu perusahaan, Mas. Oh, waktu di Tangerang. Tapi aku ya enggak sih lu. Kenalnya bukan pas di tempat kerja. Ya cuman kenal, sekedar kenal, Tahu lah Pas pulang, cek koyo alumni iki. Weh, kok kaya podo iki. Kok koyo masuk iya pepet lah ketemunya di sini. Jadi malah kayak kenalan lebih intens itu malah di Jogja. Oh lah, dia aslinya Gunung Kidul. Enggak, asliku asli sini, Nol Gaten sini. Oh, Jogja sini. asli Jogja. Terus Kalau judul FTV Cintaku Bertemu di Centrong. Iya, Tahun berapa berarti? Corona ya Mas, karena kan corona kan aku kan stay-nya di Jogja ya di blokku itu perempatan tuh. Nah ini kan kita harus punya teman dari Jogja nih. Iya danu aku ranti konco ning kene iso danu aku ya toh. Nah kebetulan ada
kontak namanya Lutfian Nurpatimah ini si istriku iki. Mbak Koyoke iki Mbak wong- Lutfi. Koyone iki wong Jogja iki ya ngono ya tak info. Ketemulah di situ. Oke. Ya wes lah, enggak lama. Enggak ada 1 tahun, Mas. Aku tuh nikah corona kok. 2000. Oh, lah pertanyaannya si Mbak Lutfinya ini tuh juga ikut out dari si centong ini tadi. Heeh, tapi udah lama sih dari resignnya. Oh, duluan dia. 2018. Iya, dulu. Oh, Dia wis tuh cuma pulang 2 dulu. tahun apa 3 tahun deh. Dia lebih cepat sadarnya. Oh, bener. Put, karena gini, aku tuh dulu belum kebuka. Kalau dia udah kebuka. Jadi secara garis besar bisa kono. heeh, ya ning Jogja wae aku ora kepiye mungkin iso gitu. Ya, Secara ya, enggak ya. sadar kalau aku kan masih cepet. Aku ning Gunung Kidul meh ngopo kayak gitu-gitu ya. Ya, Maaf ya, bukannya menyepelein Tapi itu bener sih, Tapi Mas. sama cewek sama cowok kan beda ya. Kalau cewek kan lebih kalau jauh dari tempat asal gitu kan lebih Berat ya? rasanya beda Oh iya, Kalau cowok kan tapi lebih berkelana. di sisi lain yaitu tadi sing Mas Dika ngomong bener. Tadi sing Gunung Kidul karo Jogja ki bener ki mung sak jam ki nek OTW ngono. macet ora? nek macet ya 1,5 tekan 2 jam lah gitu. Betul, Tapi ke apa ya perbedaan Sudut pandang kita atau apa? perekonomian iki Jauh, rada emang jauh. Iya kan? Iya, itu memang jauh Bener gitu loh. toh. Jadi ya kuwi mau ibaratnya dhewe ning Jogja iki wadol apa wae ki mesti dituku wong Yo, oh gitu. sih, agar usaha. Tapi nek ning Gunung Kidul belum tentu. belum tentu. Nek ora watu, nek ratani ngono Iya. rada angel. Iya, ora. Bentar gitu. aja deh. Wifi itu dari zaman kapan? Hah? Di rumah kamu baru Hah? ada kamu. Guna aku ra mlebu Mas Wifi. Oh, berarti belum. Ngasih ngono kuwi. Lagi Oh. sasi wingi mlebu Wifi. Januari. Dan ku yo lagi pasang. Lagi pasang. La ilaha illa anta. Mantap toh. Mantap. Lah podo. Konten kreator tapi ra ndek Wifi. Mergo ora mlebu jaringane. Kasih seangel kuwi. Sangat itu. Jadi tolong ya ini buat penggerak apa ya yang katanya pemerataan. Tapi nyatanya masih banyak yang belum Masa? rata. Sih, Mas? Ya aku nggak tahu ya maksudnya apa yang menjadi kendala apa kayak gitu fasilitas umum ki kok sampai aku sampai gini maksudnya aku sok ngomong iseng daerah kidul-kidulan pantai-pantai gunung-gunung iki cagak saka provider iki ono Ya provider kan ada iki jalurnya ono. atau maksudnya udah ada Lah toh. iya tapi ora mlebu Mas ngono. Oh sorry, pakai wifi apa sorry? Belakangnya apa gitu aja? Sing saiki ki sing Apa? kabeh wis mlebu. Indigo saiki wis mlebu. Indigo boyok Saiki sing listrik wis mlebu. Oh, dari BUMN itu ya? Iya, Oke. Tapi itu pun berbarengan mlebune mereka. Dan belum lama juga. Belum lama baru bulan kemarin. Ditawarin Indigo itu aku bulan Desember. Nah. Desember ini? Iya. Heeh. Dua. Si listrik itu bulan Januari. Lu ilah anta. Keren Nah, toh. tapi kamu udah cari sebelum itu? Sudah. Oke, no. Kita kan di Jogja pakai kan. Ah, Terus dia ah. kan kita butuh kan. Ya iya dong. Akhirnya mencari tahu pakai syarat dan lain harus 10 orang. Jadi harus ngumpulin Oh. 10 orang biar mendirikan cagar. Jalurnya put iya Ya. lebih ke Tapi jalur mohon coba. maaf kan di sana mbah-mbah petani punya HP juga. Lah saiki enggak. wong nek misale tanggoku ngono ki kayak masang wifi nggo ngopo? Lah iya. Dele. Kan nggak mungkin Dan gitu itu loh. nggak bisa, makanya- Itu nggak bisa makanya ya wis lah tak tunggu wis karep ngarep. Lah terus mlebu kenapa kapan. bisa berdamai karena emang udah Nah. di jalurnya? Itu nggak tahu. Oh. Sampai akhirnya ada satu tetangga dia ada promo sing Indigo itu Oh. tiangnya gratis. Oh, Padahal tadinya berapa bayar. meter? Sorry, berapa meter kah? Dari jalan raya ki yo sekitar 500 meteran lah. Oh, lo. Nah, 500 meter Mas, jadi gratis. 500 meter dari Tiangnya. jalan. Rumah kita cuma di sebelahnya. Nah, Bukan yang jauh gitu enggak, rumah kita di sebelahnya. Kan di pinggir jalan sih. Oh iya. iya. Nek sing listrik oke lah memang baru kan ini program baru. program Tapi baru. nek sing Indigo itu kan sudah Wah, sejak lama. zaman dulu. Kita saja mengenal kartu SIM-nya aja Itu. sinyal kuat di mana-mana kan gitu. Nah, tapi aku wis beralih ke PLN itu sih. Oh, lah iya toh. larang. Nah, itu Baru aku kemarin, sekarang baru kemarin. akhirnya pasang itu. Nah, saya alhamdulillah puji Tuhan sudah masuk semua dua-duanya. Berarti kerjaan semakin lancar ya. Jalan semakin lancar. Oh, tapi efisiensinya juga lumayan loh, Bud loh. Oh lah iya. Itu kita Edan. pakai ini ya pemancar. Sing nembak ya, Mas. Oh. Karena adanya jasanya cuma Heeh. itu. Itu kita pasang tiang berapa? 2 juta. Mak ngedeke
antene tok meh Plot pemancar juta. Tapi Pemancar karena tok. cuma dia yang bisa pasang, jadi ya udah mau nggak mau karena Iya kita sih. Jadi memang ada orang yang bergerak di bidang jasa kuwi lah. Mbuh dek carane piye aku ya ora ngerti. sekarang kita bayar berapa sebulan? 250. sekian ribu. 20 Mbps. Iya, Dulu Sing pakai pemancar kuwi Heeh. padha Mas 200.000 pira coba? Bro, Speed 3 Mbps. Mbps. Modar. Bianter nganggo HP tetring. Ganti Nokia wae. Tapi itu Mas. Nah, tapi kenapa kok akhirnya aku yo gelem ra gelem nganggo kuwi? Ya karena dulu Karena butuh pertama. Yang kedua, Saya aku gagal paham ya. Ini kenapa kamu pakai itu? Kayak contoh nih. lah saiki ngene Mas gampangan nih. Aku nganggo kuwi sebulan bayar 200.000. Heeh. Itu aku arep ngupload Apa segala macam. apapun download Unlimited apapun ya. unlimited. Tapi nek sebulan aku ngandelke kuota HP, lah rak entek pirang juta aku. Ya, Kan jebol. gitu Enggak, hitunganku. ini pertanyaan- Walaupun speednya 3 nih mau. nggak ada lagi, emang cuma itu. Ki pertanyaan gini. Kowe ki sesabar opo gitu loh. Boleh. Saiki ki nganggo provider iki sing listrik-listrik iki mau rasane iki bajigur cepet banget. Kayak urung tak klik wis ngeklik dhewe deh. Nah itu. Jadi itulah ya itu sing tadi kembali lagi. Akhirnya nek kita mau bilang budayane dhewe ngerantau itu memang bener. Karena Iya ya kuwi sih, mau Mas, ya. kesenjangan apa yo jarak apapun lah. Sosial, ekonomi, Bener, Mas. bisnis dan lain sebagainya itu memang jauh. Jangankan Gunung Kidul Jakarta, yo sing Gunung Kidul Bantul Jogja pun Beda. jauh banget. Sampai sekarang sih menurutku. Belum bisa yang yo sekarang sudah mulai oke lah berkembang sedikit-sedikit kayak mau ya. Gini Mas, mohon maaf ya. Kita bisa ngikutin berkembang karena kita sudah tahu di Gunung Kidul iki meh apa tuh. Nah, itu Iya toh? salah satu contohnya itu. Egoisnya kita Iya, kan- heeh. Iya. Nah bener. Betul. Coba nih kalau kita masih kosong nih kayak jika Guntur orang telas wingi. Nah, Iya dong, iya dong. Bener, Harusnya bener, dong. iya. Nah, kita kan bisa mengulik nih sekarang. Iya. Oh iya, proyekan iki enak ini Gunung Kidul. nah itu karena Kayak gitu. ya itu tidak dipungkiri dan tidak bisa menutup mata. Oke Mas, tonggo-tonggo nek dhewe Gunung Kidul sing dia tidak keluar ibaratnya. Ya wis sing mungkin lulus SMP, lulus STM, ngopo to? Ya wis buruh ning desane ning kono. Ya mereka tidak berkembang. Bisanya mereka keluar apa? Merantau misalnya. Ya udah, cuman itu pilihannya memang nggak ada jalan lain. Jadi memang sesulit itu. Nek kita tidak apa ya inisiatif sing cobalah ubet ning kene, cobalah dalan iki, ya nggak bisa. Ya bener Mas ya, karena kan kita dari SMA atau masih pelajar itu kita belum dibekali untuk usaha. Nah, kan gitu itu tuh kayak. skill juga kita belum punya. Mindsetnya kan Ano. itu. Kamu buat apa sekolah? Buat kerja. Kerja Mm-mm. kan buat dapat duit. Nah, Dan Duit bisa didapat kalau kamu kerja. Kerjanya sama orang. Gitu. nah, lah kita jawab, tak jawab. Wah, perkewah aku. Ya, itu konotasi kerja itu apa? Ikut orang ya berarti ya? oh iya, Saat itu ya. jujur untuk orang desa iya. Berarti ini kita konotasi kerja ini kowe wis ning perusahaane seolah well. Gini kalimatnya. Kamu sekolah yang pintar, nanti kerja dapat uang yang banyak. Paling dhuwur derajatnya apa? PNS. PNS. Melu wong tetepan. Oh, tapi apa? Tapi aku nggak bilang itu. Loh, semua pekerjaan itu baik. Benar, Nah, kita tidak menjelek-jelekan, tapi Ya, well sih. ya itu tadi pilihan masing-masing. Iya, jiwa orang. Dan ya sing dadi PNS sukses sugih mblegedu. Yo, akeh. karena kan kita juga Iya. banyak jasanya di PNS. Nah, Makanya itu. tidak Tetep- menutup tetep kemungkinan. baik. Nah, itu tapi ya itu Jangan tadi. macam-macam ibu gue PNS ya. Lah makanya kan. Kan tak jembatani dulu toh, Put. Makanya Iya, kita juga harus makanya. terima kasih. Hati-hati toh. ini hampir makdir ini. Ngawur, we. Aman, Mas. Aman, Dok. Nah, Ngeri aku. itu ngeri. Ki episode sesuk hati-hati aku. Ya, oh. Khawatir aku. Kuat sih aku. Nah, itu. Jadi, lah yang ngono kuwi mau, Mas. Itulah orang desa kuwi yang ngono kuwi. Aku nggak tahu ya maksudnya di desa lain itu seperti apa. Sama, Mas, sama. Nah, itu kan sing, harusnya sama. sing itu lingkungan kita aja lah yang aku tahu gitu seperti itu. Dan menurutku hampir sama lah. Ngono kuwi. Ngeri Mas ya berarti. Ngeri banget Mas ngono kuwi. Makanya nek tadi Mas Dika memutuskan
dari Jakarta balik ke Gunung Kidul terus punya apa yo pengalaman atau pengen sesuatu sih ubet ning Jogja mungkin atau punya sosial yang berbeda, circle yang berbeda, teman-teman yang berbeda itu sangat berpengaruh. Iya Mas, ya karena Itu tak rasakan juga. Itu ya bekal. Ini tak kasih menarik nih buat teman-teman teman ngopi nih. Mas Ivan ini salah satu orang yang perlu bekerja, belum pernah bekerja, teman-teman, belum pernah. Tekan saya kira kerja. Iku salah mlebu ning aku. Lah kowe bahasa aku kok, ra trimo. Ya ini ya Mas ya. Berarti kamu lulus kuliah tahun berapa nih Mas? Tahun 2021. Oh, 2021. Panjang soalnya. Corona dong. Nek kuwi ora iso dienggo patokan, maksudnya enggak bisa patokan. Aku kuliah 7 tahun, coy. Wes kuwi sik. Swimen. Mas Swimen Mas. SD kuwe. Udah enggak naik kelas 7 tahun. Jadi kepiye to? Lagi SD karo kuliah wis 14 tahun. Gusti lah. Nek nemu makan bangku pendidikan ya wis. Lah kenyang banget. Aku nek liyane wajib belajar 12 tahun lah aku kuliah karo SD wis 14 tahun. Urung SMA ro SMP ne. Tambah setahun untuk perumahan. Lunas KPR. KPR toh. Nah, kuwi menarik Mas. Tapi dulu pas masih kuliah sampean udah lebih ke musik gitu ya. Nek musik itu dari SD aku dan. Oh, awalnya dari SD. Dari kelas piro yo? Kelas 2 lah. Aku Itu, mulai 0 itu kelas 2. Kenapa kok bisa feel-nya ke musik? Disuruh tadinya. Oh, iya. Ya tetap gitu ya. Tapi iya, gitu ya. Awalnya gitu. Ya nek bocah. Maksudnya bocah kita bisa apa? Kita tahu karena, apa? sorry. Itu orang tua kah atau Orang tua. Oh, jadi bapak atau mama? Papa, mama. Sorry. lebih ke mama sih. Mama ya? Jadi mama mungkin ya sebagai orang tua kan melihat potensi anaknya mungkin kan iki ketoke seneng musik ya apa seneng olahraga kan akan diarahkan seperti itu. Padahal dipaksa. Sorry ya Mai. Tapi ternyata saiki menghidupi. Wajai. Bener. Nah, tapi ya itu tuh, tapi ada kisah menarik kok Mas ngono. Ya kuwi akhirnya dari kelas 2 itu aku Kalimatnya disebutin dong Mama. iya ditawari lah intine Dek nek les piano piye? Mau enggak? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD pada waktu itu gimana gitu. Tapi memang apa ya nek aku melihat basicku itu aku seneng kayak nonton biyen isih zamane Konser atau konser ning TV juga kayak KDI ngono-ngono konser dangdut dong. Ngono-ngono kuwi eventnya dulu itu musik-musik kayak gitu. Aku inget banget. Nah ini aku terima kasih banget sama satu sosok aku nggak kenal dan orang itu juga nggak kenal sama aku sampai saat ini. Tapi itu adalah satu orang yang menjadi inspirasiku sampai saat ini. Sopo ki Mas? Berawal dari itu. Sopo ki ayo? Aku inget banget namanya Marcel. Widayanto. Namanya itu kalau nggak salah Marcel. Dia itu KDI. KDI, pemain keyboard di KDI. Aku seneng banget ngelihat permainannya dia di acara KDI itu. Paling seneng aku. Nah, akhirnya aku mengikuti episode KDI tuntas anak kelas 2 SD. Ngerti sing juara tahun itu sapa jenenge kelingan? Banget ora nek saiki. Katanya ngikutin. Pada zaman itu, jebul nganggo lali aku jebul ngono kuwi. Nah, kuwi tak ikutin, aku selalu tertarik gitu. Sampai akhirnya ada tawaran untuk wong tua nek les piano mau enggak? Itulah pertanyaan itu. Lah aku maksudnya sebagai anak kecil yo. Sik Mas, tak stop dulu. Iya. Kenapa sampean dulu terinspirasi siapa namanya? Maaf. Marcel. Itu karena si orang tua mamahnya sampean tuh udah menjamu si TV itu atau sampean langsung ke ya random aja kita nonton TV. Oh, random ya. Random. Jadi emang orang tua tuh enggak. Mungkin telo TV tak tonton kayak iki enggak kepancing enggak ya? Enggak. Jadi memang aku nunggu si apa acara itu ketika aku nonton ya memang aku tertariknya dengan itunya. Si keyboardnya bukan itu. ke lagunya bukan ya? Bukan. Aku malah enggak lah makanya nek ditanya sapa pemenange ngono malah agak kurang tahu karena aku tidak konsen di situ. Tapi nek sing tukang keyboard pingin dino Rebo nggo klambi apa ngerti? Ngerti. Iso ngerti kuwi ngono kuwi. Carane main dhek pas lagu iki maine ngene. Ngerti banget aku. Nah itu si Marcel itu. Kemampuan kendangnya di mulut gitu loh.
Mbok aja sih. Sesuk kenaan bahan ya dhewe. Diwet-iwet. Nah itu, berawal dari situ. Akhirnya aku les kelas 2 SD lah, ya umur Di lokalan situ, di Wonosari, Oh, Wonosari. di Gunung Kidul. Oh, berarti kamu laju gitu. Oh, nah aku masih inget namanya sekarang sudah almarhum Pak Kuncung namanya. Pak Kuncung Nah, namanya. itu Almarhum. guru sing yo istilahnya membentuk aku sampai saat ini lah. Itu bermula dari situ. 1 tahun aku les piano, bener-bener entek-entekan aku les ora seneng, Mas. Karena caranya atau aku seneng musik, tapi aku punya beban ketika aku harus les. les. Bebannya tuh lebih ke waktu atau caranya atau lebih ke apa? Males aja berproses. Malas aku untuk berproses karena susah bagi anak sekecil itu harus harus lebih berproses ke cara seperti itu. pemahaman kita gitu Iya, ya. Jadi Oke. ya mungkin orang-orang di luar sana banyak anak-anak sing menikmati, seneng dan kayak gitu. Tapi pada waktu itu aku merasa terlalu berat untuk aku. Oh, jadi secara garis besar gini. Mas Ivan tuh lebih asik ke gernya gitu. Gernya, tapi prosesnya, itu. berarti, Tapi aku ditempa sedemikian rupa, yo di situ untuk belajar berproses. Mas, cara gurunya sampean tuh ibaratnya ngajari sampean kok iso dadi yang Enak banget sakjane guru niki. Bapaknya itu kayak lemah lembut banget, halus. Tapi ngerti lah Mas nek aku les ngopo? lebih Mas. Aku nek les, teko iki. Durasi les tuh pada zaman dulu masih 30 sampai 45 menit lah Per hari. pertemuan. Per pertemuan. Seminggu sekali. Itu satu orang. Oh, Privat. berarti intens gitu ya? Intens. Cuman 40 menit. Selama 40 menit, ket seko aku teko jegrek lingguh ngasih mulih ngopo jalaku. Ngopo? Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do re mi fa sol ora oleh pedhot. Padha lehmu ngetroki centrong. Yo kuwi Mas prosesnya sing angel. Nek diitung aku main do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do kuwi selama 40 menit. Kuwi iso PP ping 30. Munggah medun. PP drijiku munggah medun ngono kuwi. Ya tapi bedane iki kan sedina gur 40 menit. Iya ya. Sing enggak sing do re mi fa sol la si do. Nah aku sedina 8 jam. Nah, itu. Si centong Dan itu centong B seminggu centong B. pisan. Itu seminggu pisan, gitu kan. Nah, itu jadi mungkin proses itu anak kecil bosan. Tapi Jenuh. sama Mas. Itu. Kita pun kalau sekarang masih monoton Nah, kayak gitu itu tetap sama. tetap nggak bisa sih, metode. harus sama. Nah, akhirnya saiki ya murid-muridku aku mengajarkan metode yang sama. Tapi tidak jadi teman-teman berat. ya, Mas Ivan ini juga yo wis carane iki yo dadi guru pianis gitulah sing wingi kono belajar saiki wis dadi guru. Ngajari. Yo pesanku gini Mas, yo aja ngasih dadi guru yang membosankan. Aku Ya, berusaha untuk itu. Catet. Ada teman-teman yang Anak-anak, kalau kalian itu jangan bosen ya. Fresh list. Nah, itu Mas ngono kuwi. Jadi tapi sampai proses itu. Oh, oke. Nah, terus kembali lagi ya ke do re mi fa sol la si do itu selama berapa pertemuan kah atau 1 tahun. wedan? 1 tahun aku les, aku ra iso main lagu. Coba Doraemon. Gur do re mi fa sol la si do. Makanya jangan diadu Doraemon. Nah, terus ini 1 tahun ya? 1 tahun kamu les, pulang, laporan ke mamah nih ya. Heeh. Mah, Orang mamanya ikut. la ilaha illa anta. Nunggoi. Ngerti mamaku nek aku yo gur diwarai ngono kuwi. Dan ya kan proses ya. Proses. Aku ora mudeng sih yo. Nah, ini menariknya. Aku kan guru belajar ngono kuwi. Ulah iya masuk Selama kelas loro setahun. SD yang Wonosari dhewe. Yo ora kan ra mudeng aku. Terus rungono, Iya ya. terus rungono ojol. Yo praktekan kok tak betul-betul. Nah, kuwi itu kan pertama itu. Sing proses yang aku dapat dari situ. Akhirnya apa, Mas? Dari setiap proses adalah sampai aku itu ada target aku untuk bermain nyentuh piano kuwi ora oleh melek. Oh, merem. Merem, kudu merem. Tapi masih do re mi itu. Heeh, masih do re mi itu. Ora oleh salah. Belajar buta. Diware dadi picek. Ngono kuwi. Dadi wis bener-bener Dadi sing ku- wis- dadi begitu lingguh, Oh. kowe kudu langsung merem, demoken, main. Durene fasolasi itu ngono kuwi terus selama 40 menit. Ora oleh melek, ora oleh kleru.
nek kleru baleni saka awal meneh. Dan alhamdulillah sampean juga bisa melewati itu atau? Yo ono klerune mesti. Oh. Ono salah-salahe. Tapi yo iso nikmati ra kuwi? Urung ya? Belum Urung ya, bisa urung. sampai akhirnya setiap pulang ke rumah Heeh. dikai PR Sama si sama si gurunya. Wah, Ada oke. PR dong untuk digarap di rumah. Kon latihan misale apa teknik iki gitu selain do re mi fa sol la si do misale gitu. Apa sing rada angel sithik lah gitu. Setiap itu aku nangis. karena Angel. yo PR yo. PR. Yo selayaknya kita sekolah dikai PR. Ngene Mas. Aku suruh tak temoni. Kamu itu di sekolahan ya, dapat materi do re mi fa sol la si do. Heeh. Materi yang kamu dapat nih. Heeh. Lah kok nek misal kamu pulang ke rumah bukan materi itu ya tetap angel, Mas. Lah makane Matematika kan Hebat toh. bukan. Nah, lah rata-rata guruku yang ngono ya. lah itu Lah, aku itu ya bingung. makanya prosesnya itu di situ. Jadi Oh. aku dikai buku. Buku itu not balok ngono kae, cambah-cambah ngono kae. Nah, aku kudu maca kuwi. Padahal aku di situ hanya belajar do re mi fa sol la si do. Tapi di saat pulang ke rumah, minggu depan aku bertemu dengan bapak guru ini, aku setor Oh. sing tak waca saka kono. Dan iso ra? Dan itu bisa, cuman prosesnya yo aku nangis aku nek pada saat itu kuwi wis paling getih lah tinggo aku ngono. wis medan lah. Wis mehedan ngono kuwi. Itu benar jujur kayak gitu. Nah, itu proses selama 1 tahun. Sampai akhirnya ya wis akhirnya nggak tahu kenapa pada waktu itu ya wis cut gitu. Ya wis off. Maksudnya Setahun tok. Oh. Aku les setahun tok. Habis dari situ ya wis berkembang sendiri. Mungkin mau proses coba dulu. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi juga orang tua mungkin bisa berpikir ke situ. Lah anakku tak les ke setahun ora ono perkembangan. Mungkin itu. Nah itu. Tapi Mas, sorry Mas. hasilnya Ini tak aku petik kok saiki, Mas. Iya benar kalau itu ya. Iya. Tapi ini kan saya nggak tahu ya proses itu kayak ibaratnya ki wong belajar atau kursus itu gimana kan kita nggak tahu ya. Kayak contoh, yo sak ngertiku ya Mas ya. Nek wong arep belajari minimal si muridku ki yo tak kayak kisi-kisi. Ya minimal kayak gitu Ya, Jadi betul. prosesnya kok nek kowe sak ritmene saiki do re mi fa sol la si do, engko tekan pirang bulan kah, engko bar kuwi apa. Kurikulum gitu. Nah, kayak kurikulum dan ya. sebagainya. Nah, Mas Ivan tuh belum dikasih tahu itu atau nggak dikasih tahu atau gimana? Nek dulu itu setauku karena sistemnya masih jadul ya, Mas. Oh. Jadi mungkin belum ada semacam kayak gitu. Jadi kita nggak ada kayak kurikulum atau target apa buku apa sing Ya minimal ngono itu misale. SOP-mu lah ya. Nah, Kalau kamu nah, sekarang itu sekarang jadi aku pengajar ya. akhirnya kan berkembangnya di situ. Di oke, zaman itu belum ada. Oh. Belum ada. Jadi yo ya caranya pokoknya basic skillmu ki kudu mateng sik. Oh, berarti Ngono. lebih ke kayak apalan dan titen lah ya. Nek Jawa Kayak ya. gitu. Jadi ngelatih hati, ngelatih pikiran dan mensinkronkan si tangan gue mau. Oh. Bener-bener ben jiwane iki gathuk karo si Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do iki mau. Gitu. Memang di akhir tahun aku sebelum berhenti itu memang ada target untuk akhirnya ada konser perdana. Jadi di pentaske. Oh. Aku masih inget banget kuwi aku pentas di SD Bob Kri apa yo? Sing ning anu, heeh, ning sing ning endi? Halah, Bale Arjo. Wes kuwi lah. Nah, wis kono kuwi lah. Itu. Lah aku pentas pertama kali di situ. Dipentaske pas apa ya Natal ketoke. Nah, dipentaskan di situ. Semua teman-teman atau cuman sampean? Aku sama satu lagi muridnya biola. Itu muridnya banyak gak sih? Banyak Mas, lumayan. Tapi memang privat satu-satu. Lah iya toh. Tapi aku tidak pernah bertemu sama mereka-mereka ini. Aku cuman diketemukan sama pemain biola. Yang Nah, namanya sih? Nah itu, seingatku itu Dada. Vian. Oh. Makanya aku sampai sekarang nyari Mas. Ane Koncoku les biyen ki sapa ya sing biola kuwi? ono rupane. Ono Mas, aku sing duwe fotone. Kok konco Facebook ora? Ora, aku ora di Facebook kayak iki. Yo sing cepet Facebook sih. Nah itu. Nah coba nanti teman-teman mungkin ya kalau inget temen pada waktu itu kita pentas bareng. Iya ono fotone Mas, aku saya nyimpen. Aku main piano. Dulu les di tempatnya siapa, Mas? Pak Kuncung Pak Jeruk. Kuncung. Dan Mas Ivan mencari temannya yang namanya Mas
seingatku Vian. Mas Vian Biola, tapi Wah, mbo tak yo. kira keyboard. Waduh, biola, dia Biola, biola. oh. Jadi dia yang main biola, aku Heeh. ngiringi. Kayak acara Itu. Ya kan siapa tahu toh. Iya, siapa Beneran tahu. namanya Mas Vian. Heeh. Vian Ivan. Oh ya bisa jadi. Tapi aku nggak tahu, lupa aku nama itu. Tapi Adik itu. ngono kuwi lah intine itu. Nah, terus ya udah dari situ Heeh. keluar, berhenti les, terus belajar sendiri lah. Ya wis. Oke nih skip dulu ya. Maksudnya Oh. ini kan proses jenengan pas Oh. waktu masih kita belajar di keyboard ya. Hmm. SD ki. Mm-mm. SMP proses ke SMP jenengan pengembangannya gimana? SMP ya wis mulai ya wis kaya anak-anak biasa lah, tongkrongan, gitar-gitaran, Oh, ben-benan. cakro. Sudah mulai kayak Oh, gitu. sampai Oh. nongkrong ning sapet kan, Bra? Ini ya cah-cakroan. Sapet mengetan kayak jajahanku. Oh, aku Gitu. liwat kono wis kudu hormat Mas aku. Nah, berarti salah sijine sing mbok hormati aku mbiyen. Saiki nyesel aku. Terakhir ketemu ning kene. Itu. Ya, Mas kan itu. di pertigaan ya. Di pertigaan itu dulu tuh banyak orang ya, Mas. Kayak Oh. orang-orang Vespa kayak ya. Yo, Asik Vespa, banget reggae. reggae. Oh. Pada Ya, masanya lah. gitu, Sekarang gimbal, kemana gimbal. itu? Sekarang mbokne wis do tobat to ya. Maksudnya tobat tuh ada yang sudah teman-temanku ya, teman-temanku sendiri yang aku kenal kayak mereka sudah berkeluarga, sudah beristri. Jadi mereka pelan-pelan meninggalkan itu gitu. Maksudnya mungkin teman-temannya tidak ditinggalkan, tapi ya wis ora sing tanggung jawabnya lah. Oke, Ora oke, sing oke. ora sing nongkrong terus ning dalan. Tapi emang gitu, gini, Mas Ivan, masanya dulu sama sekarang beda ya. Maksudnya kayak tongkrongan dhisik karo saiki beda banget, Mas. beda banget, heeh Mas. Ya bener dhewe ning itu. cakruke wis paling wangun sak alam donya. Pol jadi ngono kuwi urung ana HP, urung ana story, urung ana ngono. HP Nokia. Gitu. Nah, sekarang nongkrong paling ora yo coffee shop ngono. Carol Coffee. Coffee shop. Nek ning Wonosari ya saiki yo mriki niki. Betul Paling kan ya, ngono. wis zaman sih. Iya, jadi perbedaan zaman lah. Nah, itu wajar lah maksudnya pembicaraan lain. Ya itu, ya gitu. Oke, itu kan SMP ya? SMP, itu sampai SMA. Masih ke ya wis Mm, nongkrong-nongkrong bla 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 bla. Oh. Sampai akhirnya bukan memutuskan, tapi untuk ke jenjang selanjutnya setelah SMA, meh ngopo. Oh, tapi Gitu. sampean tuh sudah ada proses di situ ya, Mas ya? Proses untuk Oh, maksudnya kayak aku bar SMA meh ngopo wis kebayang gitu ya? oh iya, heeh, Tak stop ya. heeh. Nah ini, aku tuh rada iri sama orang-orang kayak gini, Put. Kenapa? Irinya aku tuh lulus SMK meh ngopoin, Mbah.